Ya, selamat malam kepada para yogi yang pada malam hari ini bersama-sama bermeditasi. Kita pertama kali, ini adalah malam perdana, kita bermeditasi di pelataran pohon bodhi dan di dalam apa namanya ini ya, kelambu meditasi. Baru hari ini kita mencobanya. Sebelumnya saya akan memberi penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Para yogi diharap bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik, malam hari ini kita bersama-sama berlatih meditasi Buddhis, yaitu dengan objek pernafasan. Kita sering mendengar orang-orang mengeluh, saya tidak bisa bermeditasi. Saya telah mencoba tetapi tidak berhasil. Atau saya telah bermeditasi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tetapi kok tidak ada kemajuan ya. Kita sering mendengar keluhan seperti itu. Sebenarnya, masalahnya adalah kita terlalu cepat mengharapkan hasil yang berlebihan. Kita harus bersikap realistis. Walaupun jika hasil dari latihan meditasi kita belum muncul, setelah 2 atau 3 tahun latihan, itu bukanlah alasan untuk menjadi khawatir atau putus asa. Jangankan 2-3 tahun, bahkan yang sudah 5-10 tahun pun masih tetap mengalami hal-hal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi jangan kecil hati maupun putus asa. Perubahan yang positif tidaklah muncul dengan sekonyong-konyong, ya. Tetapi membutuhkan perkembangan yang perlahan-lahan, bertahap, sedikit demi sedikit, setiap hari. Jadi bersabarlah. Seringkali kita mengira bahwa pikiran negatif kita bertambah buruk, bukan menjadi lebih baik setelah kita berlatih meditasi. Kita menyangka meditasilah yang menyebabkannya.
Meditasi adalah cara untuk memurnikan pikiran kita. Pertama-tama kita akan menemukan banyak sekali keburukan, yang besar-besar, yang kasar-kasar, ya. Kemudian yang lebih halus. Oleh sebab itu bersabarlah dan jangan khawatir, lanjutkanlah berlatih. Ada beberapa sifat pikiran yang penting dalam bermeditasi. Salah satunya adalah yang disebut mindfulness atau kesadaran penuh atau perhatian penuh. Kesadaran penuh itu adalah kemampuan pikiran untuk mempertahankan sebuah objek, misalnya nafas kita, tanpa melupakannya atau berkelana ke objek yang lain. Artinya kita bisa memegang objek tersebut. Kesadaran penuh juga memungkinkan kita untuk memperhatikan apa yang seharusnya kita perhatikan ketika kita sedang duduk bermeditasi dan tidak melupakan objek tersebut. Sifat pikiran yang penting lainnya adalah kewaspadaan. Kewaspadaan ini bagaikan seorang pengawal yang mengawasi kekacauan dan pemikiran kita yang mengganggu. Kewaspadaan ini mengetahui apa yang sedang terjadi. Dari momen ke momen, apakah pikiran kita memberikan perhatian pada objek meditasi atau telah berkelana menuju objek lainnya? Itulah gunanya kewaspadaan. Kalau dalam bahasa Palinya disebut sampajana. Kewaspadaan mengembangkan kemampuan untuk bisa mengenalinya ketika muncul di dalam pikiran dan melakukan sesuatu terhadapnya sebelum bertambah parah. Dan kewaspadaan membantu kita mencegah banyak sekali penderitaan. Itulah kedua sifat pikiran yang penting dalam bermeditasi yang harus kita kembangkan. Yang pertama tadi adalah perhatian penuh atau kesadaran yang penuh, dan yang kedua adalah kewaspadaan atau melihat dengan jelas. Kedua sikap mental tersebut sangatlah penting bagi keberhasilan meditasi. Juga di dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya menjadikan kita penuh perhatian, waspada, dan penuh kesadaran, membantu kita mengetahui apa yang terjadi di dalam pikiran kita saat sedang berlangsung, dan kemudian menghadapi dengan penuh kearifan ketika masalah timbul dalam pikiran kita. Sekarang bagaimana caranya mengembangkan kesadaran penuh dan kewaspadaan tersebut? Nah, malam ini kita akan belajar untuk mengembangkan kedua hal tersebut. Sang Buddha telah memberikan metode latihannya
yaitu yang sudah kita kenal disebut meditasi pernafasan. Atau dalam bahasa Palinya anapanasati. Ini adalah teknik yang sangat berharga. Bila kita berlatih secara teratur, akan membantu kita secara perlahan-lahan semakin waspada atas batin kita dan memegang kendali yang lebih banyak terhadap pikiran kita. Kita akan merasa lebih rileks dan lebih bisa menikmati hidup, lebih peka terhadap diri kita sendiri, terhadap orang-orang lain, dan lingkungan sekitar kita. Dengan menerapkan kesadaran penuh yang semakin meningkat dalam bermeditasi, konsentrasi kita akan semakin meningkat pula. Dan kita akan bisa mempertahankan konsentrasi kita untuk jangka waktu yang lebih lama. Kelebihan dari meditasi pernafasan ini adalah karena kita bernafas setiap saat. Dan pernafasan kita berlangsung di sini dan sekarang. Memusatkan perhatian kepadanya akan membantu pikiran kita untuk tetap berada pada kondisi sekarang, di sini, dan sekarang. Tidak tersesat dalam ingatan masa lampau atau khayalan masa depan. Mengikuti pernafasan dengan perhatian akan mendatangkan efek yang menenangkan terhadap pikiran kita, sehingga mengheningkan pemikiran kita yang biasanya sangat sibuk. Meditasi pernafasan ini sangat baik untuk seseorang yang selalu memikirkan topik yang berpindah-pindah, yang pikirannya terpencar-pencar. Meditasi ini sangat baik. Di dalam kita bermeditasi, jangan mencoba untuk mengendalikan nafas. Cukup bernafaslah dengan alami dan lembut saja. Nantinya, tidak bisa kita hindari, pemikiran akan muncul, dan perhatian kita akan bercabang. Hal itu tidak bisa kita hindari. Tetapi begitu kita menyadari terjadinya hal ini, kembalikan perhatian ke pernafasan. Ya. Belajarlah untuk bersikap netral terhadap pemikiran Anda, tidak melekat maupun menolaknya. Jangan bereaksi dengan kebencian, kecemasan, kegembiraan, atau kemelekatan pada pemikiran, atau perasaan apapun yang timbul. Perhatikan saja munculnya dan kembalikan perhatian Anda pada nafas. Bahkan jika kita harus melakukan hal ini 50 kali dalam semenit, jangan merasa frustasi, bersabarlah, dan jangan putus asa. Pada akhirnya pikiran kita akan menjadi tenang.
Pikiran muncul dan lenyap. Semua pikiran itu hanyalah sementara. Jika kita bisa sekedar memperhatikan dan membiarkannya, dan mengembalikan perhatian kita berkali-kali pada pernapasan, pikiran itu pun akan lenyap dengan sendirinya. Belajarlah menerima pikiran apapun yang sedang kita alami, dan apapun yang muncul di dalam pikiran kita, tanpa menilainya baik atau buruk. Kita bebaskan diri kita dari semua harapan, kemelekatan, dan kekecewaan. Kita tidak menginginkan untuk berada di posisi manapun, berkehendak melakukan apapun, atau bahkan ingin merasakan sesuatu yang lain. Kita cukup merasa puas dengan apa adanya diri kita. Kembalilah memperhatikan pernafasan setiap kali gangguan itu telah berlalu. Teknik ini adalah untuk mengembangkan kesadaran nafas alami, nafas yang normal, hanya nafas semata. Tidak ada yang lain kecuali nafas. Kita mulai mengamati nafas alami, nafas yang normal. Saat nafas masuk, saat nafas keluar, kita sadari. Ini bukan latihan bernafas. Kita tidak mengatur nafas. Kita tidak mengontrol nafas. Jika nafas itu pendek, ya biarkan saja pendek. Jika nafas itu dalam, biarkan saja dalam. Kita hanyalah menyadari, kita tidak perlu ikut campur dengan aliran pernafasan kita. Kita hanya mengamati kenyataan itu sebagaimana adanya. Ada banyak teknik yang menyuruh orang menyadari pernafasan, dan bersama dengan kesadaran pernafasan itu, kita disuruh mengulang suatu kata-kata atau nama atau mantra tertentu. Setelah kita melakukan semua itu, akhirnya kita merasakan pikiran kita terkonsentrasi. Pikiran kita gampang terkonsentrasi. Ada juga meditasi di mana kita disuruh mengamati pernafasan dan bersamaan dengan itu kita membayangkan suatu benda atau suatu bentuk. Ada juga kita disuruh mengamati nafas sambil menghitung 1-10. Dan pikiran dengan gampang terkonsentrasi. Tetapi di sini kita diminta untuk mengamati hanya nafas semata, nafas murni. Tidak ada yang lain kecuali nafas. Tidak ada ucapan, tidak ada penggambaran, tidak ada nama, tidak ada mantra, tidak ada kata-kata, tidak ada bentuk, tidak ada hitungan, tidak ada apapun kecuali nafas semata. Tetapi tujuan dari teknik ini bukan konsentrasi semata. Konsentrasi pikiran bukanlah tujuan akhir kita. Konsentrasi pikiran itu memang baik, tetapi itu hanyalah suatu sarana. Suatu sarana untuk mencapai tujuan akhir. Dan tujuan akhirnya adalah pemurnian pikiran.
agar pikiran kita dapat terbebas dari segala bentuk negativisme, dari kotoran batin yang membuat kita sangat sengsara dan sangat tidak bahagia. Itulah tujuan akhirnya. Bila mana terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan ini, biasanya kita mulai membuat ikatan-ikatan keruwetan, simpul-simpul keruwetan. Kita mulai membangkitkan ketegangan, kita mulai menimbulkan kotoran batin, kemarahan, kebencian, niat jahat, rasa dengki, dan sebagainya, dan sebagainya. Bila mana sesuatu hal yang kita inginkan tidak terjadi, kita mulai membuat ikatan-ikatan keruwetan juga. Kita mulai membangkitkan ketegangan-ketegangan, menimbulkan negativitas, lalu sebagai hasilnya kita menjadi sengsara pula. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak diinginkan terus terjadi, sementara hal-hal yang kita inginkan kadang-kadang terjadi atau sering tidak terjadi. Dan kita terus-menerus mengikat simpul demi simpul keruwetan. Dan bila kita mulai menimbulkan negativisme, lalu kita mulai mengalami kesengsaraan. Dan kita tidak pernah mau menjaga agar kesengsaraan ini hanya terjadi pada diri kita sendiri saja. Kita mulai melemparkan kesengsaraan ini kepada orang lain juga. Kita mulai membagikan kesengsaraan ini kepada orang lain juga. Seluruh situasi di sekeliling kita menjadi begitu tegang. Siapapun yang berhubungan dengan kita, pada saat itu juga ikut menjadi sengsara. Kita terus-menerus membuat diri kita sengsara. Dan kemudian terus-menerus membuat orang lain juga sengsara. Ini bukan merupakan suatu cara hidup yang sehat. Bukan cara hidup yang bahagia. Nah, malam hari ini, teknik meditasi pernafasan ini bermaksud untuk mempelajari seni hidup. Bagaimana agar bisa hidup dengan tenang, dengan harmoni, di dalam diri sendiri maupun dengan orang lain. Bagaimana membangkitkan hubungan yang harmoni dengan orang lain. Ini merupakan suatu cara hidup, suatu cara bertindak tanduk, suatu cara kehidupan yang sehat. Bukan untuk membangkitkan kotoran batin yang baru, melainkan untuk melenyapkan simpanan kotoran batin lama yang telah lama kita kumpulkan di masa lampau. Bukan untuk menimbulkan simpul-simpul yang baru, melainkan untuk menguraikan semua simpul yang telah ikat di masa lampau, yang telah terkumpul di dalam diri kita pada tingkat pikiran kita yang paling dalam. Untuk itulah maka mengamati nafas semata-mata merupakan hal yang amat sangat penting. Karena teknik ini adalah untuk menjelajahi kebenaran yang menjadi milik kita sendiri. Teknik ini adalah teknik realisasi kebenaran. Semua punya nafas, bukan? Itulah yang harus kita sadari. Ya. Jika kita tekun melakukan latihan meditasi pernafasan ini hari demi hari, nafas demi nafas, tidak mungkin kita menemui kegagalan. Jika kita bertekun dalam latihan ini, suatu hari kita pasti akan sadar. Salah satu tanda kemajuan dalam latihan meditasi kita adalah
kita menyadari betapa kacaunya pikiran kita. Kalau Anda sudah mulai bisa menyadari bahwa pikiran Anda kacau, sangat kacau, itu tanda Anda menyadari ada kemajuan dalam berlatih meditasi. Baik, sekarang kita coba lakukan duduk selama 15 menit untuk menyadari nafas alami, hanya nafas semata. Nafas masuk sadar, dan nafas keluar sadar. Ingat, hanya nafas semata, tanpa hitungan, tanpa mantra, tanpa kata-kata. Hanya nafas masuk pendek, biarkan pendek. Nafas panjang, biarkan panjang. Tugas kita hanya menyadari saja selama 10 atau 15 menit.
Buka mata Anda perlahan-lahan. Lihatlah sekitar Anda. Suara di sekitar Anda. Terhubunglah dengan lingkungan di sekitar Anda. Dengan mata terbuka, melihat apa yang ada di depan Anda, mendengar suara, merasakan sentuhan tubuh kita di tempat duduk. Aktifkan semua panca indera Anda. Sadari. Hadirlah di saat ini, di lingkungan yang sekitar Anda. Anda sadari, baik itu suara, apa yang Anda lihat, sentuhan tubuh Anda di alas duduk, semua Anda hadir di saat ini, rasakan. Sabe sata, Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Kita tadi bermeditasi selama 20 menit. Ada yang ingin sharing selama 20 menit itu? Ya, kalau kita rajin terus berlatih dengan sabar dan tekun, suatu saat kita akan mengalami
kemajuan. Tapi Anda harus tekun dan sabar. Dan terus menerus. Baik, mari kita tutup dengan memanjatkan, memberi pengobatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. So